Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosian Haulandari dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur kimia. Nah, yang pertama, pengertian unsur kimia. Apa sih itu unsur kimia? Unsur kimia merupakan suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Sebanyak 118 unsur telah diidentifikasi, yang 94 diantaranya terjadi secara alami di bumi, sedangkan 24 sisanya merupakan unsur sintetis. Terdapat 80 unsur yang memiliki satu isotop stabil dan 38 unsur merupakan radionuklida yang seiring berjalannya waktu meluruh menjadi unsur lain. Nah, isotop ini atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama namun mempunyai massa atom yang berbeda. Nah, untuk dapat memudahkan klasifikasi atau pengkelompokan unsur, ahli kimia Mendeleev kemudian membuat suatu tabel yang kemudian disebut tabel periodik unsur. Unsur-unsur kimia disusun dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam urutan peningkatan nomor atom. Kenaikan nomor atom tersebut juga diikuti dengan kenaikan massa dari atom itu sendiri. Dalam tabel periodik, baris disebut dengan periode. Tingkat periode suatu unsur kimia menunjukkan tingkat energi tertinggi yang dimiliki oleh elektron dalam unsur tersebut dalam keadaan dasar. Dalam satu baris atau dalam satu periode, tingkat energi atom meningkat dari kiri ke kanan. Sedangkan unsur yang menempati kolom disebut dengan golongan. Atom yang berada dalam satu golongan cenderung memiliki konfigurasi elektron yang identik dan akibatnya memiliki perilaku yang sama secara kimiawi. Berdasarkan susunan tabel periodik unsur tersebut, unsur kimia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan logam alkali. Golongan ini dapat ditemukan pada kolom pertama tabel. Atom pada golongan ini berkilau dan tidak terlalu keras sehingga dapat dipotong dengan pisau. Golongan ini dimulai dari litium dan diakhiri dengan francium. Golongan ini sangat reaktif dan akan sangat mudah terbakar atau meledak jika mengalami kontak dengan air, sehingga diperlukan penyimpanan yang terhindar dari air, seperti menggunakan minyak atau gas inert. Yang kedua, golongan logam alkali tanah. Golongan ini berada pada kolom kedua tabel. Golongan ini dimulai dari berilium dan diakhiri dengan radium. Masing-masing atom dalam golongan ini memiliki 2 buah elektron terluar yang membuat unsur ini tidak terlalu reaktif seperti logam alkali. Namun, golongan ini juga jarang ditemukan dalam bentuk bebas di alam. Reaksi kimia yang terjadi dengan unsur ini biasanya cukup lambat dan menghasilkan sedikit panas. Yang ketiga, golongan lantanida. Golongan ini dimulai dari atom bernomor 57 hingga 71. Unsur dalam golongan ini terlalu banyak, sehingga kemudian dipisah menjadi bagian tersendiri di bawah tabel. Unsur dalam golongan ini memiliki warna putih keperakan dan dapat ternoda jika mengalami kontak dengan udara bebas. Yang keempat, golongan aktinida. Sama seperti lantanida, golongan ini juga tidak berada dalam tabel periodik namun terpisah di bawah tabel yang terdiri dari atom bernomor 89 hingga 103. Dari semua unsur golongan ini, hanya thorium dan uranium yang terdapat secara alami di bumi dalam jumlah yang besar dan semua unsur golongan ini bersifat radioaktif. Yang kelima, golongan logam transisi. Semua yang berada pada kolom 3 hingga 12 disebut logam transisi. Logam transisi sifatnya keras namun mudah ditempa, mengkilap, dan memiliki konduktivitas yang sangat baik, seperti perak, besi, emas, platinum, dan lain-lain. Yang keenam, golongan halogen. 4 unsur teratas dari kolom 17 yaitu berawal dari fluor hingga astatin merupakan unsur golongan halogen yang merupakan bagian golongan bukan logam. Golongan halogen cukup reaktif secara kimia dan cenderung berpasangan dengan logam alkali untuk menghasilkan berbagai jenis garam, seperti NaCl, KCl, NaV, dan lain-lain. Selain pengelompokan tersebut, unsur dikelompokkan berdasarkan sistem periodik unsur oleh para ilmuwan, yang dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, unsur logam. Unsur logam umumnya berwujud padat pada tekanan dan suhu normal.
bersifat mengkilap apabila digosok. Unsur logam pada umumnya dapat ditempa sehingga bisa dibentuk menjadi penghantar listrik dan penghantar panas. Yang kedua, unsur non-logam. Unsur non-logam berwujud gas, padat, cair, pada tekanan dan suhu normal. Unsur non-logam tidak dapat ditempa, tidak bisa menjadi penghantar panas dan penghantar listrik, serta tidak mengkilap jika digosokkan kecuali intan. Dan yang terakhir, yang ketiga, unsur semilogam. Unsur semilogam biasanya disebut metaloid. Metaloid itu unsur yang memiliki kedua sifat dari unsur logam dan non-logam. Unsur semilogam biasanya bersifat semikonduktor, yaitu bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik dengan baik pada suhu rendah. Akan tetapi, sifat dari hantar listriknya akan lebih baik jika berada pada suhu yang lebih tinggi. Contoh unsur kimia dan aplikasinya. Semua unsur kimia yang ada di bumi ini memiliki kegunaan dan manfaatnya masing-masing. Yang pertama, golongan alkali. Di golongan alkali ada unsur natrium. Natrium memiliki kemampuan daya gabung terhadap oksigen besar, sehingga sangat mudah terbakar di udara. Oleh karena itu, natrium disimpan dalam minyak tanah atau dalam parafin cair. Natrium terbakar dengan nyala kuning. Natrium banyak digunakan untuk pembuatan lampu-lampu natrium dan pembuatan senyawa-senyawa organik. Yang kedua, golongan alkali tanah. Di dalam golongan alkali tanah ada unsur kalsium. Kalsium adalah logam lunak berwarna putih, mudah bereaksi dengan oksigen, tetapi kalsium oksida yang terbentuk merupakan lapisan yang melindungi logamnya terhadap oksigen lebih lanjut. Kalsium dicampur dengan litium sebagai pengeras dalam logam yang mengandung timbal. Kalsium digunakan sebagai katalis, mengendalikan kadar karbon grafitik pada peleburan besi, dan juga sebagai deoxidizer dalam pembuatan berbagai baja. Yang tiga, golongan 3A. Di dalam golongan 3A ini ada unsur aluminium. Seperti yang kita tahu bahwa aluminium ini adalah logam antikorosi yang memiliki bobot cukup ringan. Aluminium adalah logam lunak yang banyak digunakan untuk membuat barang-barang keperluan rumah tangga, misalnya sendok, garpu, panci, baskom, dan lain-lain. Dan juga untuk membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang. Dan juga sebagai bahan cat aluminium, serbuk aluminium, dan minyak cat. Aluminium dapat dicairkan menjadi lembaran tipis yang dipakai untuk membungkus coklat, rokok, dan juga sebagai kaleng minuman bersoda. Yang keempat, ada silikon. Salah satu jenis unsur logam yang keras di mana unsur ini biasanya digunakan secara luas dalam industri semikonduktor dalam bentuk elektrolit solid state. Bahan baku pada kalkulator, transistor, komputer, dan baterai solar. Untuk aplikasi itu, silikon harus didoping dengan boron, gallium, fosfor, dan arsenik. Yang kelima, golongan 5A. Di golongan 5A ini ada nitrogen. Kegunaan nitrogen terutama digunakan dalam pembuatan gas amonia NH3 untuk membuat pupuk nitrogen sebagai selubung gas inert, sebagai pendingin untuk menciptakan suhu rendah, membuat ruang inert untuk penyimpanan zat-zat eksplosif, mengisi ruang kosong dalam termometer untuk mengurangi penguapan raksa. Yang keenam, golongan 6A. Di dalam golongan 6A ini ada unsur belerang. Belerang digunakan sebagai bahan pembuat asam sulfat, bahan pembuat cat, ultramin, vermilion, kuning, kadmium. Juga pembuat mesio. Terus untuk membuat karbon disulfida dan bahan pembuatan ebonit. Belerang juga dapat dipakai sebagai obat pemberantas jamur dan untuk memasak getah karet dan getah perca. Selanjutnya, golongan 7A atau halogen. Di dalam golongan 7A ini terdapat unsur klorin. Unsur klorin digunakan untuk pemurnian air dalam disinfektan, dalam pemutih dan gas mustard, antiseptik, zat warna makanan, insektisida, cat produk minyak bumi, plastik, obat-obatan, tekstil, pelarut, dan pemutih. Nah, berikutnya, golongan 8A atau gas mulia.
Di dalam golongan 8A atau gas mulia ini terdapat helium. Helium sudah dikenal lebih dahulu daripada gas-gas mulia lainnya. Untuk pertama kali, helium ditemukan di dalam atmosfer matahari. Helium digunakan untuk mengembangkan balon udara sebagai perisai lembab untuk menekan tangki bahan bakar cair berbahan bakar roket. Jadi kesimpulannya, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, unsur gas mulia tidak ditemukan berpasangan dan membentuk senyawa, namun ditemukan dalam bentuk atom. Meskipun begitu, saat ini kita sudah bisa melakukan sintesis gas mulia dari senyawanya. Gas mulia seperti helium, neon, argon, krypton, dan xenon banyak ditemukan dalam udara kering. Untuk unsur halogen yang sangat reaktif, berbeda halnya seperti gas mulia. Unsur halogen tidak ditemukan dalam bentuk atom, melainkan dalam bentuk senyawa sudah bereaksi. Unsur klor banyak ditemui sebagai penyusun garam, unsur fluor pada gigi manusia dan hewan, unsur iod pada larutan garam di bawah tanah, unsur alkali yang sangat reaktif ditemukan dalam bentuk senyawa seperti NaCl, NaNO3, KCl, dan KNO3. Unsur alkali tanah juga ditemukan di alam dalam bentuk senyawa seperti CaCO3, MgCO3, MgCl2, BaCO3. Unsur kimia lainnya yang banyak sekali ditemukan di alam adalah unsur sulfur atau belerang, oksigen, silikon, karbon, aluminium, nitrogen, dan hidrogen. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai materi kimia unsur, jenis, dan contoh pengaplikasiannya. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan dan memberikan referensi bagi penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.